صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا. Hijau-hijau daun sawit jatuh ke kaki. Mentang-mentang saya bukan anak Pak Jokowi, jawab salam saya kok lama sekali. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin rahimahumullah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahumullah, perkenalkan nama saya Afika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema menghormati guru. Teman-teman yang berbahagia, kalau ingin mendapat ilmu yang berkah, kita harus menghormati guru. Bukan hormat yang begini ya, hormat Pak Guru, hormat guru, salah. Maksudnya menghormati guru, kita harus menghargai guru. Teman-teman yang berbahagia, menghormati guru adalah perilaku terpuji dan akhlak yang mulia. Teman-teman, hingga kita tahu bahwa huruf alif berdiri tegak, bukan bengkok. Betul atau tidak? Teman-teman rahimahumullah, profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden, doktor, tentara, polisi boleh bangga dengan profesinya. Tapi tanpa seorang guru kita tidak tahu apa-apa. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Peran guru dalam membentuk akhlak dan karakter sangatlah besar. Di samping arahan dari kedua orang tua, guru juga sangat berperan penting dalam kesuksesan seorang anak. Betapa mulianya seorang guru yang sudah memberikan berbagai ilmu, nasihat, kritik, dan saran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati para dewan juri dan para hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah, hari ini Ria diberikan kesempatan untuk lomba ceramah dengan judul Raih Impian dengan 3 P. Hadirin, kita semua pasti punya impian. Betul nggak nih? Betul sekali. Dan semuanya pasti ingin impiannya menjadi kenyataan. Betul lagi nggak nih? Betul.
Agar impian kita bisa menjadi kenyataan, Allah berfirman dalam surah Al-Araf ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yughayyiru ma liqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan bagi kaum kecuali mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dalam ayat ini Allah menegaskan kita untuk berupaya mengubah keadaan diri kita, termasuk dalam meraih impian. Tapi gimana ya caranya? Kan susah. Tenang, yuk kita simak dari sabda Rasulullah yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum yang artinya bersungguh-sungguhlah dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini bisa kita rumuskan 3 kunci meraih impian. Yang pertama, bersungguh-sungguhlah dengan tindakan. Cari ilmu sana sini, lihat teman-teman. Siang malam latihan terus dimaksimalkan untuk menunjukkan impian kita bisa menjadi kenyataan. Nah, lebih perlu gitu teman-teman. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah atas semua hasil yang akan kita dapatkan. Ancaman jualan teman yang terlihat hormat jika kita umat Nabi Muhammad jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukron lillah. La haula wa la quwwata illa billah. Shalawatan ala Rasulullah. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, ayah, bunda dan sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salam dan selawat senantiasa tertuju kepada Baginda Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai rahmat lil alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu perkara berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban seorang anak, di mana telah difirmankan oleh Allah pada Quran surah Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan
Bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Mengapa kita diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua? Karena seorang ibu mengandung selama 9 bulan, menyusui, menggendong, merawat 3 saat ini. Seorang ayah mencarikan kita nafkah, merawat kita, memenuhi kebutuhan kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad pernah mengajarkan kita untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Ada yang tahu anak? Mari kita sama-sama membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecilku. Semoga kita bisa menjadi anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, jika kita menyayangi orang tua kita, maka Allah juga akan menyayangi kita. Siapa yang mau disayang sama Allah? Saya. Pasti kita semua mau disayang sama Allah kan? Olehnya itu sayangilah dan berbaktilah kepada kedua orang tua kita selagi mereka masih bersama dengan kita di dunia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu yang hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jangan selalu dan semangat. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salawatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin rahimakumullah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatakan rahmat sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Alhamdulillah, saat ini kita berada dalam fase peralihan Hijriah. Teman-teman, siapa yang hafal urutan bulan? Yuk nyanyi sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, bisa kita lihat bulan Zulhijjah sebagai akhir bulan tahun Hijriah dan bulan Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriah. Pergantian tahun ini bukan seperti tahun baru biasanya, namun ini adalah tahun baru Islam. Maka dari itu kita harus menghafal diri terhadap apa yang kita lakukan di tahun lalu, dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk menjalani masa depan tahun ini. Kita dimulai Allah sebenarnya lagi dalam perjalanan. Nah, kalau lagi dalam perjalanan, pasti kita membutuhkan bekal agar sampai ke tujuan dengan baik. Nah, salah satu contoh baik yang bisa kita lakukan untuk sampai ke surga Allah dengan baik yaitu mencintai Al-Quran. Hadirin Allah hadirat yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Nada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang memiliki petunjuk dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Dengan Al-Quran hidup kita bisa jadi tertuntun. Dengan Al-Quran hati kita bisa jadi tenang, dan hanya dengan Al-Quran akhlak kita bisa jadi karimah. Bapak Ibu sahabat tadi, betul tidak? Hadirin malah hadir. Namun kenyataannya sekarang ini kaum muslimin lebih jauh dengan Al-Quran, lebih banyak buka HP, scroll TikTok, buka Facebook daripada Al-Quran.
sekali. Betul tidak? Betul betul. Hadirin buat hadirat dan dirahmati Allah, nanti semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar. Semua manusia akan ketakutan karena akan dibandingi amal buruk dan amal baiknya. Namun akan ada suatu makhluk yang berkata, ikutlah denganku. Dan orang-orang pun bertanya, kamu siapa? Dan makhluk itu pun menjawab, sudahlah pokoknya ikut saja denganku. Dan orang-orang pun bertanya, kemana? Lantas makhluk itu pun menjawab, ke surga. Sampainya di surga, makhluk itu pun berkata, kenalkan aku adalah yang paling kau cintai di dunia. Dimanapun kau berada, kapanpun itu kau baca aku. Aku adalah jemaat dari Al-Quran. Orang-orang itu terkenal sambil berkata, hai kekasih Allah, kata Al-Quran, karena kamu mencintai aku, atas izin Allah, aku disuruh menolongmu sehingga kamu masuk surga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dari kisah itu kita bisa belajar bahwa mari kita cintai Al-Quran, baca terus Al-Quran. Insya Allah dengan mencintai Al-Quran kita akan selamat dunia dan akhirat. Namun jika sebaliknya kita tidak mencintai Al-Quran, tidak ingin membacanya dan bahkan membacinya, maka kita akan dijerumuskan ke api neraka. Alhamdulillah. Hadirin, demikian tausiah singkat saya. Saya ada satu hal lagi. Ada kerang untuk yang pergi ke pasar membeli bakpia. Kalau Quran tidak dibaca, awas nanti masuk neraka. Oh iya, sebagai pengingat untuk kita semua mungkin Allah untuk diingatkan berkali-kali. Namun jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang berada